قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلمه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena kita sering baca Habsyi, karena ini momennya Maulid, kita baca Habsyi. Jadi saya terjemahkan saja. Jadi saya ulas sedikit tadi yang kita baca itu. Jadi mahallul qiyam, gitu kan? Jadi tempat berdiri, kita berdiri. Maka Imam Jalaluddin As-Suyuti itu dalam sebuah keterangannya menyebutkan setiap maulid yang dibaca, jadi setiap keterangan maulid itu adalah tentang waktu kelahiran baginda Rasul. Setiap maulid itu dibaca, kata beliau, maka Rasulullah hadir. Lebih-lebih ketika mahallul qiyam, Rasulullah itu berdiri, maka kita berdiri. Nah, khusus burdah gitu. Dalam keterangannya khusus burdah. Kalau burdah itu kata Imam Jalaluddin As-Suyuti itu dari awal Rasulullah hadir. Maka mengapa kita kalau berdiri itu mahallul qiyam, berdiri tidak usah toleh-toleh. Malam ini agak tukang bacanya mungkin capek gitu ya. Tak ngecas. Das itu betul kok. Tak ngecas. Biasanya saya kalau baca Habsyi itu mesti nangis. Jadi mudah-mudahan ya malam Selasa baca Habsyi ngecas gitu orang-orang bukan. Tapi tidak apa karena capek, kita kan berdua gitu kan. Kita tidak bisa nyalahkan dia. Jadi kalau dari luar itu jangan dibawa. Jadi kalau yang kemarin-kemarin udah nyaman tuh punya kita, itu aja yang dibawa. Jangan ngangkut dari luar. Nah itu dilemput itu. Hilang casan kita itu. Hilang. Udah hilang, wah kemana-mana. Bisa? Nah ini catatannya untuk operator. Sama dengan bapak, kalau baca roti saya tak ngecas bilang, tak ngecas Pak Ji, kita bubar roti. Nah itu kan begitu ya. Makanya saya tidak mau mengurangi gitu. Kok pecah-pecah gitu. Ada yang gitu ya mukanya. Itu belum seberapa Pak. Dan di kiri itu muntah dulu bagus. Nah itu kalau di kiri itu la ilaha illallah, karena di dalam tubuh kita ini belum banyak yang masuk berarti kan dulu umpamanya makanan punya orang gitu makan, itu kan tempat orang tanpa disuruh kita makan gitu kan. Iya tempat orang belum kita suruh kita makan, makanya tidak saya makan. Telan aja. Pas ini kita pas itu tidak ada saya makan. Jadi kita dalam bahasan subhat, ini subhat sebelum ada pernyataan, monggo disilakan. Ini bapak udah habis kan? Belum disuruh minum sudah habis. Mudah-mudahan tuan rumah ikhlas gitu kan. Amin. Jadi ini gurau tapi ilmu, itu bab syubhat Pak. Itu gurau tapi ilmu. Maka sesuatu apapun yang nampak halal depan kita, maka harus ada akadnya gitu. Ada akadnya. Mahallul qiyam ya Nabi salam alaika. Kata salamun alaika. Makna salamun alaika. Salamun itu wahai Nabi, salamun alaika, salam atas engkau. Kata salam itu kalau dalam kitab Afdhalus Shalawat ala Sayyidi Sadat yang dikatakan salam itu adalah ikraman wa ta'ziman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mengucapkan ya Nabi salam alaika, jadi ya Allah wahai Nabi salamun alaika, kemuliaan dan keagungan Allah senantiasa untukmu. Ya Rasul salam alaika. Jadi makna salam itu adalah takdiman wa ikraman. Kemudian ya Habib salam alaika sholawatullahi alaik. Kata sholawatullahi alaika, rahmat dan takdim Allah tetap atasmu. Jadi kata sholawat itu adalah rahmat dan takdim Allah senantiasa diberikan kepada baginda Rasul. Jadi kenapa kita sering dibaca sholawat? Kenapa kita itu mesti harus baca sholawat? Paling tidak sekali seumur hidup. Kita memintakan sholawat kepada Allah itu, sholawat kepada Allah itu agar rahmat dan takdim Allah senantiasa ditambahkan kepada baginda Rasul. Jadi ketika dia sudah meluap, maka rahmat dan takdim itu akan mengucur kepada kita. Itu pertama. Dalam kitab Afdhalus Shalawat itu mengapa seorang muslim umat baginda Rasul itu mesti baca sholawat? Karena berharap percikan itu. Jadi ibarat gentong, diisi, ketika penuh dia kan pasti muncrat. Kita kena rembesan. Nah rembesan itu yang kita harap. Kan dikatakan sholawatullahi alaika. Nah
Dikatakan terakhir oleh Imam Sya'roni itu di dalam kitabnya itu, mengapa mesti manusia itu berselawat? Selawat itu endingnya agar hati kita itu dicap dengan nama Muhammad. Betul. Jadi kalau dalam tarekat tadi kita ada tawassul. Wa ila ruhi Sayyidina Imam Syekh Muhammad Bahaidin An-Naksabandi. Beliau itu Hinduan, Pak. Jadi kalau Bapak bertarikat Naksabandi berarti ikut Hinduan. Kebetulan guru kita Hinduan. Jadi Hinduan. Jadi mengapa dikatakan Muhammad Bahaudin Naksabandi? Naksyab itu artinya cap. Karena hati beliau itu dicap oleh datuknya baginda Rasul dengan lafaz Allah, maka dikatakan Naksyaban, dicap. Maka orang mati besok tadi malam dia datang kuburan. Bahkan jemaah rotib di sini nih Bang Yanto, mana Bang Yanto, angkat tangan. Masih hidup. Tadi malam ini bahas tentang keutamaan rotib dan banyak rotib. Akhirnya jemaah itu minta mati duluan. Jadi jemaah rotib itu banyak tak sayang hidup, minta mati duluan. Jadi kalau bahas tentang rotib. Nah, mulai dari itu. Jadi ketika nafas, maka setiap orang itu pasti ada stempelnya. Islam itu bagi Rasul itu pasti ada stempelnya. Kita jemaah Alawiyin melalui rotib ini pasti ada stempelnya. Stempelnya itu nanti timbul ketika meninggal di padang mahsyar nanti timbul. Asyraqal kaunu ibtihaja, maknanya itu adalah berkilauan itu. Alam dunia itu, alam semesta itu berkilauan dengan kegembiraan. Kemudian diwujudil Mustafa Ahmad, sebab adanya orang yang terpilih yaitu namanya Ahmad. Jadi kalau baca Habsyi itu tak semangat itu kurang lah. Karena maknanya begitu. Asyraqal kaunu ibtihaja. Alam semesta itu berkilauan dengan kegembiraan. Diwujudil Mustafa Ahmad, sebab adanya orang yang terpilih namanya Ahmad. Jadi kalau dalam kitab Fatkus Somad itu, Ahmad itu populer di langit, di bumi populernya namanya Muhammad. Wali ahlil kauni unsur, bagi penduduk alam semesta itu keramahan, ramah terhadap baginda Rasul. Wa sururun qad tajaddat, kegembiraan sungguh diperbaharui. Jadi kalau dulu gembira, alam semesta itu gembira. Ketika baginda Rasul itu lahir, kegembiraan itu bertambah. Saya tak boleh gak lembek-lembek baca Habsyi itu kayak kalah suara kalah gitu. Ya, saya sih suara jelek, bagaimana ya? Wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddat. Kemudian fatrabu ya ahlal masani, maknanya itu berbahagialah wahai penduduk lainnya. Selain alam semesta ini ada penduduk lainnya. Fatrabu ya ahlal masani, penduduk lain siapa? Malaikat. Kemudian makhluk-makhluk Allah yang lain. Fatrabu, bergembiralah. Fatrabu ya ahlal masani fahazarul yumni gharrat. Di sini maknanya pahazar itu maknanya burung bulbul. Apa burung bulbul itu? Dia tahu nggak burung bulbul? Saya tadi burung bulbul itu apa? Di kamus itu ya burung bulbul. Pokoknya manuk lah. Burung bulbul. Embut. Itu embut. Bulbul. Burung bulbul. Jadi burung-burung itu bernyanyi-nyanyi ketika baginda Rasul. Jadi kalau di dalam Maulid itu disebutkan Pak, sejarahnya baginda Rasul. Ketika baginda Rasul itu lahir, Rasulullah itu lahir subuh. Jadi tadi di awal kan disebutkan di sini, fa hadara bi taufiqillah sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah. Wa ma'ahuma minal huril aini man qasamallahu bil syarafi bil qismatil wafiyah. Jadi ketika Sayyidah Aminah itu melahirkan Sayyidah Maryam, kemudian Sayyidah Asiyah istrinya Fir'aun, Sayyidah Maryam itu uminya Nabi Allah Isa itu turun serta rombongan Al-Hurul Ain, jadi bidadari itu saking cantiknya ruangan itu yang gelap itu jadi bersinar. Kalau udah begitu tuh cantik kayak apa? Hah? Tapi Rasulullah itu lebih bagus lagi Rasulullah itu. Maka di antara mukjizat baginda Rasul ada sebuah kitab namanya Mukjizatun Nabi, ditulis oleh Mustafa Murad orang Mesir. Di antara mukjizat Rasulullah itu ketika Rasulullah mengusap pipi sahabat, maka pipi sahabat itu berkilauan bening dan orang bisa ngaca di pipi sahabat itu. Allah. Kalau kepala ini diusap, disentuh oleh tangan baginda Rasul, maka kepala itu tidak akan pernah uban sama sekali.
yang tidak diusap uban. Ya wayang kan? Ya kebetulan ada wayang. Tak diusap uban Pak, benar. Itu Rasul. Kalau demam sahabat itu diusap. Kalau sahabat itu luka oleh Rasulullah disembur bahasa kita nih, atau diusap oleh baginda Rasul. Kalau sakit mata disembur oleh baginda Rasul itu sembuh. Itu mukjizat baginda Rasul. Makanya jarang sekali sahabat itu dengar banyak ubannya Pak Yan. Sahabat tuh. Ubannya itu sedikit-sedikit gitu. Yang disentuh oleh Rasulullah. Kalau bersalaman dengan baginda Rasul, maka tangannya itu sampai meninggal tak akan hilang bau wanginya. Itu karena salaman sama Bang Supri, insya Allah lama juga baunya. Ayo kan, ayo tuh. Mujizat bagi Rasul. Wastadi'u bi jamalin, wastadi'u bi jamalin, mencarilah. Jadi mencarilah sinar dengan keindahan baginda Rasul. Kita baca salawat itu mencari keindahan. Bapak pengen tahu dapat keindahan baginda Rasul. Coba Bapak sering baca salawat atau baca rotib lah ya. Baca rotib, ketika baca rotib itu panas, umpamanya panas. Perhatikan keringat yang keluar dari bawah Bapak. Kadangkala badan Bapak itu putih nampak, agak pucat. Kalau panas, baca sholawat sekali duduk, jangan noleh-noleh, baca aja sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Hadirkan baginda Rasul seakan-akan kita berhadapan baginda Rasul. Kalau tak bisa berhadapan dengan baginda Rasul, maka berhadap-hadaplah dengan gurunya. Hatinya itu jangan menoleh. Bagaimana kita kalau duduk depan presiden? Jangankan menoleh, kita bergerak tak berani. Lah model begitu. Baca 1000 kali ketika Anda berkeringat dan apa, perhatikan keringat dan kulit Anda keluar. Maka rata-rata orang ahli berzikir itu biasanya berkilau. Agak berkilau Allah itu. Maka dikatakan ini wastadi'u bi jawalin faqofil husni tafarrad, cahaya baginda Rasul itu melampaui kebagusan. Dan sinar cahaya baginda Rasul itu menyendiri, bukan disebabkan orang lain. Maka kata tafarrud itu adalah sendirian. Walana al-busyra bisa'din. Ini harus seru nih. Jangan kau maknanya itu walana al-busyra bisa'din. Bagi kami harus kami busyra, bersenang-senang, bisa'din dengan kebahagiaan. Maknanya itu waladal busyra bisyadin, bagi kami kebahagiaan dan kebahagiaan kesenangan mustamirin laisa yanfad, yang tetap tidak akan pernah habis. Amal kita Rasulullah ini harus seru gitu nih, ya kan? Mengapa kita itu harus berbahagia? Jadi umat Rasulullah saja itu harus senang. Maka kalau tidak sekali kita itu mesti mengucapkan alhamdulillahilladzi ja'alani ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antara wiridan saya kalau saya mau tidur itu. Oke? Nah, ketika saya mau tidur pasti itu yang saya baca alhamdulillahilladzi ja'alani ummata Muhammadin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku umat Nabi Muhammad. Itu ada cukup. Yang kedua saya sebutkan alhamdulillahilladzi ja'alani ikhwan ala din. Yang ketiga alhamdulillahilladzi ja'alani santri Yahya Syabrawi ke Husni Yahya Giswani. Kemudian yang keempat saya sebutkan alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana al-islam wa tawaffani muslimin wa alhiqni sholihin. Atau letakkan di pertama itu mesti harus berterima kasih sama Allah. Kita itu jadi umat baginda Rasul itu kita tak minta, datuk kita tak minta. Karena kalau dalam pembahasan tentang ruh, jadi umat Rasulullah belum disuruh, ini udah disuruh. Ini mas, makan mas, ajar mas, Ajar enggak ajar mas. Jadi datuk-datuk kita itu tidak ada yang pernah letak sama. Jadi di alam azal itu sudah ditentukan. Maka ketika baginda Rasul berbicara tentang pencipta alam semesta, baginda Rasul itu pernah menjelaskan tentang pencipta alam semesta dari awal sampai akhir, sampai manusia masuk surga dan neraka. Bahkan kata Rasulullah ini catatan manusia-manusia yang Allah nanti akan masukkan ke neraka. Ini catatan nama orang-orang yang diciptakan Allah untuk masuk surga. Jadi masuk surga, masuk neraka itu sudah ada kaplingannya Pak. Jadi bukan karena ibadah kita, bukan hadza min fadli rabbi kata Rasul, itu karena keutamaan, karena pemberian anugerah dari Allah.
Jadi mesti kita bersenang dengan baginda Rasul. Maka kita baca sholawat saja kalau bicara tentang hakikat ketika membaca Sallallahu Alaihi Muhammad itu tandanya orang itu diizinkan oleh Allah untuk diberi syafaat oleh baginda Rasul. Jadi walaupun sekali seumur hidup, beri tandanya orang itu mau diberi syafaat. Alhamdulillah, apalagi 1000 kan, apalagi 10.000. Kemudian mustamirin laisa yanfat haitsu utina ata'at. Mengapa mesti kita berbahagia, bersenang? Karena kita diberikan haitsu utina ata'at. Karena kita diberikan satu pemberian jama'al fakhrul mu'abbad. Pemberian itu terkumpul kebahagiaan yang kebanggaan al-mu'abbad yang selama-lamanya. Jama'al fakhrul mu'abbad. Mesti kita bersenang, berbahagia karena kita diberikan satu pemberian. Pemberian itu mengumpulkan kebanggaan yang selama-lamanya. Besok pada mahsyar umat Nabi Muhammad. Mengapa kita mesti bahagia? Ketika kita bicara tentang keutamaan umat baginda Rasul, Nabi Musa ajak nguman-nguman sama Allah. Apa itu yang nguman-nguman itu? Rengek-rengek sama Allah. Bapak-bapak nih, nih kelompok-kelompok yang kecil-kecil nih. Sama kita nih semua yang hitam-hitam hidung tak ada mancung. Ini diminta oleh Nabi Musa untuk jadi umatnya Nabi Musa. Tapi Allah bilang kau tak puas ke Musa dengan aku, dengan pemberianku. Karena kita cukup niat malam Rabu nak ngaji. Tak ngaji loh Pak, Bapak tepat dapat pahala ngaji. Malam Rabu kan di rumah saya kan. Tapi umat terdahulu dari Bapak Adam sampai Nabi Isa tak bisa. Niatnya gimana? Belum ngaji tak dapat. Sholatnya harus berjemaah dengan nabinya. Kalau tak berjemaah kena hukum. Kalau kita sholat di mana? Di rumah kita tuh. Karena kalau suruh keutamaan umat baginda Rasul itu seluruh bumi itu jadi masjid. Artinya apa? Di mana tempat selama itu tak najis maka kita sah sholatnya. Itu bedanya dengan umat terdahulu. Maka dikatakan di sini jama'al fakhrul mu'abbad. Fali rabbi kullu hamdin jal ayyah surahul ad. Maka bagi Tuhanku segala pujian maha agung ia yang tidak bisa menghitung pujian kepada baginda Rasul. Idhabana wi wujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Idhabana. Mengapa harus memuji Allah, berterima kasih pada Allah? Idhabana bi wujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Karena kita umat akhir zaman diberikan pemberian Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu dikhususkan kepada kita. Idhabana bi wujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Orang itu Pak, kalau sudah baca 2 kalimat syahadat, sholat seumur hidup umpamanya, tapi imannya itu dalam hati, insya Allah bisa dapat syafaat bagi Rasul. Ya Rasulullah ahlan bika inna bika nas'ad. Ya Rasulullah ahlan bika inna bika nas'ad. Wahai utusan Allah, ahlan bika, pantas dengan engkau itu, inna bika nas'ad, sesungguhnya kami sebab engkau itu kami memperoleh kebahagiaan. Jadi sebab baginda Rasul kita dapat kebahagiaan. Di antara keutamaan umat baginda Rasul itu, kalau umat baginda Rasul melakukan dosa itu tak disegerakan. Coba umat terdahulu kan, sekali sekali laki-laki sama perempuan perzinahan luar biasa, kemudian lahar itu dikeluarkan oleh Allah. Pernah nonton film Pompai? Pernah ya? Ada 2 film namanya Pompai. Pompai itu tradisi umat terdahulu. Jadi Allah itu sudah tak suka dengan satu kaum umat terdahulu itu, maka Allah gerakan. Maka banyak umat-umat terdahulu dibenamkan oleh Allah. Maka dikatakan di sini bika inna bika nas'ad, sebab engkau sesungguhnya kami itu memperoleh kebahagiaan. Jadi kita memperoleh kebahagiaan. Maka diantaranya Pak, kalau kita kusut, diantara fadilah, keutamaan, manfaat baca sholawat itu adalah mengurai benang yang kusut. Apa maksudnya mengurai benang yang kusut? Kalau otak pikiran kita itu agak ruwet, tak kawin lagi tak bisa, makanya kerja pun tak jelas gitu kan. Pengangguran dalam gang, pedagang kan, pengangguran dalam gang. Apa kayak gitu jadi? Pejabat betul. Pengangguran Jawa Barat. Itu kan tak jelas, ini kan tak jelas nih semuanya.
Kerjanya kadang tak jelas gitu kan. Buat Tak jeda. jelas. Kalau udah begitu gimana biar tak kusut tuh banyak baca selawat Pak. Karena memang selawat itu yang mulmal. Jadi menumbuhkan harta. Nah, itu sebab baginda Rasul wa bijahihi wa bijahi ya ilahi, dan dengan kedudukan baginda Rasul, wahai Tuhanku, jud wa balil kulla maqsad. Nah, itu diingat Pak, jud wa balil kulla maqsad. Ketika bacaan itu cepatkanlah dan sampaikanlah segala tujuan. Minta dong, boleh minta. Jud wa balil kulla maqsad. Kejutkan dalam hati itu, ya Allah aku nak minta aku ya Allah. Pajero ya Allah. Kata Ustaz tadi malam, Pajero ya Allah. Ada yang satu Marlboro ya Allah. Gitu kan. Minta sama aku yang kecil-kecil yang enggak gitu kan. Betul kan. Jadi uang ya Allah. Jadi ada santri kan. Ya Allah, aku butuh duit ya Allah, bila duit ya Allah kan. Ada guru Haidar bilang, udah aku kirim duitnya, jangan kau minta sama Allah, Allah repot banyak urusan gitu. Itu diantara kewalian guru Haidar itu. Lah gitu. Maka katakan jud wa baligh kulla maqsad wahdina nahja sabili. Nah ini biasanya kalau di sini ini biasanya itu meremang ya. Bulu kuduk itu berdiri. Kita aja bacanya. Wahdina gimana? Nahja sabili. Itu maknanya gimana? Wahdina, tunjukilah kami nahja sabili, mengikuti jalannya Rasul. Dari situ meramak. Kita ini minta, begini namanya minta kan, wahdina nahja sabili. Kaibihi nas'ad wa nusad, supaya sebab jalan Nabi yang kita ikuti itu nas'ad wa nusad, kami bahagia, wa nusad, dan kami ditunjuki. Itu Rasulullah. Kita pengajian di sini kan ikut Rasulullah. Pak. Rasulullah kan sering halaqah, ngumpul sama sahabat. Jadi ngumpul, Rasulullah itu sering bahas ilmu, bahas hukum. Rabbi balighna bijahi, Rabbi wahai Tuhanku, balighna bijahi, sampaikanlah kami dengan kedudukannya fi jiwarihi khairu mas'ad, ya fi jiwarihi khairu maq'ad, di dalam bertetangga dengan Rasul. Ini cantik nih Pak. Rabbi balighna bijahi, wahai Tuhanku, sampaikan kami dengan kedudukannya fi jiwarihi, di dalam bertetangga dengan Rasulullah. Apa tahu bertetangga dengan Rasulullah? Sahabat namanya Anas bin Malik itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, besok di barang mahsyar itu aku cari engkau tuh di mana? Rasulullah, kau lihat di waktu di jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau Shiratal Mustaqim tak ketemu di mana ya Rasulullah? Kalau tak ketemu nanti kau lihat di kifatil mizan, di samping neraca timbangan. Waduh Pak, mau dicari gimana kifatil mizan? Kifatil mizan itu sifatnya kalau langit dan bumi ditimbang di dalam piringan timbangan itu, maka alam semesta bisa diletakkan di kifatil mizan. Mau bicara gimana gitu Rasulullah? Bahkan dikatakan setiap umat Rasulullah ditimbang amalnya, Rasulullah tuh lihat. Alimin ditimbang Rasulullah tuh lihat. Kan gitu kan? Pajero ada isi itu enggak. Kan? Maka dikatakan Rabbi balighna bijahi fi jiwarihi, di dalam bertangga Rasulullah. Maka ada doa di antara, kalau dalam Mathul Shalawat ala Sayyidi Sadat itu disebutkan ada di antara doa yang menyebabkan orang itu bisa husnul khatimah. Di antara doa itu adalah doa begini. Doa. Jadi doa itu dibaca oleh sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat Rasulullah yang selalu mengemas sandal baginda Rasul. Jadi Rasulullah nak berangkat takkan. Rasulullah naik di tabungan, dikepep gini Pak. Bukan tidak ada dalilnya orang sandal dia itu gitu kemas biasa kan? Ini masalah itu begitu. Jadi sebenarnya Nabi itu bukan gitu. Nah, doa Abdullah bin Mas'ud itu adalah begini. Allahumma inni as'aluka imanan la yartadu wa na'iman la yanfadu wa qurrata a'yunin la tanqati wa murafaqatan nabiyyika sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi. Dia minta doanya wa murafaqatan nabiyyika sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinan.
Jadi minta kepada Allah agar besok itu diletakkan bersama Nabi di surga tertinggi. Nah, surga para Nabi itu dikatakan Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus itu sifatnya adalah tempatnya itu pas di bawah pondasi arsy Allah. Nah, di bawah itu surga-surga yang lain. Tapi kalau kembali kepada Abu Nuwas pernah dengarkan Abu Nuwas kan? Biasa kalau lucu-lucu Abu Nawas. Kalau Abu Nawas tuh ya tak usah lah di surga, di emperan pun cukup, asalkan jangan di neraka. Itu kan di emperan cukup. Wah itu kan. Maka bahasa ilahi lastul firdaus ya tahu aku ala nari jahim. Dia bilang Abu Nawas itu kata dia ilahi lastul firdaus ya Allah. Wahai Tuhanku, aku tak pantas. Ilahi lastul firdaus ya Allah. Aku tak pantas masuk neraka apa surga firdaus. Wala aku ala nari dan aku tak kuat ke neraka gitu. Jadi gimana? Terserah Tuhan lah. Yang penting jangan di neraka. Lalu lupakan? Ada ulama lagi wali Allah mengatakan gitu. Tak masalah aku nak di neraka asalkan Allah ridho. Di neraka pun aku siap. Itu aja. Kalau Allah ridho aku di neraka juga tak apa-apa. Tak apa-apa lah mobil asalkan Pajero. Iya, ente minta motor, minta sama Allah itu yang banyak. Itu kan? Yang tak boleh itu kita minta sama manusia kan? Bahasan dalam kitab Nasihatun Ibad itu kan begitu. Allah itu tak suka kalau hambanya itu berkeluh kesah pada makhluk yang lain. Maka nanti malam habis sholat ya Allah Pajero. Itu Ustaz Ali tadi malam itu kan ya Allah Pajero ya Allah. Marlboro ya. Marlboro. Itu Marlboro. Iya gitu. Boleh gitu kan ya. Kemudian fi jiwarihi khairu maq'ad, bertetangga dengan baginda Rasul sebaik-baiknya tempat duduk. Jadi bersebelahan bertetangga dengan baginda Rasul itu adalah sebaik-baik tempat duduk. Wa salatullahi ta'ala asrafar rusli Muhammad, rahmat dan takdir Allah itu menyelubungi lebih baiknya, lebih mulianya utusan yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi rahmat Allah. Wassalamun mustamirun kullahinin yatajaddad. Adapun ikraman wa takdiman, kemuliaan dan keagungan Allah itu senantiasa tetap setiap masa, setiap zaman yatajaddad itu diperbaharui. Jadi selalu baru. Jadi salam Allah kepada baginda Rasul itu. Maka kalau ada saya dan bapak-bapak sekalian ketika baca Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Habibullah, maka usahakan hati itu menghadap ke Rasulullah. Seakan-akan kita itu berada di depan baginda Rasul. Seakan-akan. Jadi seakan-akan berhadapan. Nah kalau kita umpamanya menghadirkan guru, ya seakan-akan kita duduk bersama guru di hadap guru itu. Jadi gimana? Ya arti itu seakan. Maka kalau kita baca rotib, kalau di rotib itu kan ada aturannya. Ketika baca la ilaha illallah hadis menghadirkan guru. Dalam hal ini Habib Haidar. Jadi menghadirkan guru Haidar. Kalau bisa dari awal ketika nawaina an-Qur'an itu dimulai start sampai habis tak berubah hati itu menghadap pada beliau. Kalau Bapak bisa membuktikan itu, bisa melakukan itu, lihat nanti insya Allah apa yang Allah berikan madad Allah kepada Bapak-bapak. Assalamun mustamirun kullahinin yatajaddad. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.